Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita kembali menyampaikan update APBN kita, kinerja dan fakta, untuk realisasi akhir Oktober 2025. Saya akan membuka dengan perkembangan perekonomian terkini, global dan domestik, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Wakil Menteri Suhasil untuk menyampaikan paparan perkembangan realisasi APBN. Di triwulan ketiga tumbuh 5,04%, didorong oleh permintaan domestik dan kinerja ekspor yang kuat, investasi yang resilien, serta optimalisasi belanja pemerintah. Setelah terkontraksi di tahun 2020, ekonomi kita pulih cepat dan stabil. Dari 2023 hingga 2025, pertumbuhan terjaga di sekitar 5%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia cukup resilien meskipun dunia masih diliputi ketidakpastian. Dari sisi komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar PDB tumbuh solid sebesar 4,89% pada triwulan ketiga. Investasi atau PMTB tumbuh 5,04% yang mencerminkan optimisme pelaku usaha. Ekspor meningkat sebesar 9,91% dan impor tumbuh lebih rendah sehingga memperkuat dampak net ekspor terhadap perekonomian. Net trade ya. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49%, jalan dengan akselerasi belanja pemerintah di Q3 yang tumbuh tinggi dan akan terus kita dorong pertumbuhannya di Q4 ini. Kalau Anda lihat, di sini nggak ada ya? Balik. Sebelumnya. Di triwulan sebelumnya ya, 1-2 pertumbuhan belanja pemerintah itu negatif. Jadi sekarang kita sudah berhasil membalik arah belanja pemerintah sehingga dampak belanja pemerintah APBN ke ekonomi jadi positif. Kalau sebelum-sebelumnya jadi ngerem, sekarang pemerintah juga ikut ngegas perekonomian. Triwulan ketiga, triwulan keempat pun akan seperti itu. Kalau Anda lihat, itu kan yang nomor kolom tengah nomor 3 dari atas itu kan sebelumnya 1,37 negatif, minus 0,33, sekarang sudah 5,49. Jadi pemerintah sudah mendorong perekonomian. Nah, realisasi ya. Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025, secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global. Per 31 Oktober 2025, pendapatan negara telah terrealisasi sebesar 2.113,3 triliun rupiah. Ini mencapai 73,7% dari outlook APBN. Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar 1.708,3 triliun rupiah atau 71,6% dari outlook, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 402,4 triliun atau 84,3% dari outlook. Khusus PNBP, realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya non-pajak yang lebih efektif dari sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara telah terrealisasi sebesar 2.593,0 triliun rupiah, mencapai 73,5% dari outlook APBN. Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.879,6 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 713,4 triliun rupiah. Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN besar 2,78% PDB untuk saat ini. Mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat. Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan akselerasi pertumbuhan ekonomi,
Kemenq melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi akselerasi baik di sisi pendapatan negara, pajak, bea cukai dan PNBP, dan juga di sisi belanja, baik belanja kementerian lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita assess ya. Kita diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki sudah masuk? Dari Pan RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan tempat kami, baik di tempatnya tadi pertanyaan ditujukan kepada Pak Menteri, tapi juga ada yang spesifik kepada DCA. Sebenarnya sih sama mirip-mirip juga sih pertanyaannya ya. Tapi pertama tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kepada Pak Menteri dari Magdalena ya, DRRI. Pada intinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah, saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi keseluruhan. Makanya kita kerjasama dengan Menpan. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor-faktor yang mungkin kita pertimbangkan. Tadi berapa langsung ya, izin Pak Menteri ya, pertanyaan untuk DCA, untuk anggaran. Ada 3 pertanyaan, Detrian, dari IDN Times, dari AV Kumparan, dan Magdalena juga dari RRI. Kembali lagi, pertanyaan hampir sama, kurang lebih terkait dengan ini anggaran yang nggak tersap seperti apa, penyerapannya lambat, harus relokasi, dan sebagainya. Pak Menteri sudah keliling ke beberapa kementerian. Kembali lagi tujuannya itu adalah sebetulnya kita ingin membantu para KLK ini mempercepat belanjanya. Jadi bukan kita ingin memotong. Nah, tapi kemudian alhamdulillah juga ada memang beberapa KL yang menyampaikan, oke, kita kembalikan anggarannya. Artinya dia nggak akan belanja. Nah, untuk KL seperti itu yang kami sampaikan adalah kita ingin pastikan outputnya itu tetap tidak terganggu atau bisa tercapai. Intinya adalah bagaimana membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan itu sekedar memotong atau menginikan belanja-belanja tersebut. Kita ingin belanja itu benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu pertanyaannya ya, karena yang 3 pertanyaan tadi itu sebenarnya mirip-mirip saja terkait dengan tadi penyerapan anggaran, geseran anggaran dan sebagainya. Mungkin itu Pak Menteri, kami kembalikan. Akhir dari jumpa pers kita pada sore hari ini. Terima kasih semua teman-teman wartawan. Semoga ekonomi kita ke depan semakin kuat, anggaran semakin bagus, kita semua semakin happy. Jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.